Tabut adalah sebuah peti keramat milik Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Di dalam peti ini tersimpan beberapa lembar kitab Taurat dan peninggalan-peninggalan Nabi Musa. Bani Israel selalu membawa peti ini kemanapun mereka pergi, bahkan saat mereka berperang. Setiap kali mereka membawa tabut, hati mereka menjadi tenang, sehingga dalam setiap pertempuran mereka selalu menang. Akhirnya, Bani Israel berhasil tinggal di tanah Kan'an sebelah selatan. Namun, musim demi musim berganti, tahun-tahun pun berlalu. Bani Israel mulai meninggalkan ajaran Nabi Musa. Mereka mulai tergoda untuk menyembah dewa-dewi bangsa Kan'an. Akibatnya, Allah meninggalkan mereka, dan bangsa Kan'an pun berhasil menjajah mereka. Tabut yang mereka sucikan dirampas dan menghilang dari dunia. Bangsa Kan'an memasuki perkampungan Bani Israel. Mereka mengusir Bani Israel dari rumah mereka, menangkap anak-anak, perempuan, dan orang tua. Ampun, tolong jangan sakiti kami. Tolong, ampun jangan sakiti aku. Tolong. Ampun, tolong jangan sakiti kami. 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 Wahai bangsa Kan'an, mengapa kalian mengusir kami? Hahaha, karena kalian tak berhak tinggal di sini. Air yang kalian minum adalah air kami. Tanah yang kalian injak ini adalah milik kami, milik bangsa Kan'an. Kami sudah tinggal di tanah ini selama ribuan tahun. Kalian hanyalah pendatang yang mencuri tanah kami. Bukan, tanah ini, bumi ini, langit dan bumi adalah milik Allah, bukan milik kalian. Kakek moyang kami, Nabi Musa, membebaskan kami dari kekejaman Fir'aun. Lalu Allah memerintahkan kami untuk menetap di tanah ini. Allah yang memerintahkan kami untuk tinggal di sini. Omong kosong. Demi Dewa Marduk dan Ishtar, kalian hanyalah pencuri. Kami akan menangkap kalian. Pasukan,
masukkan mereka ke penjara. Ketua-ketua suku Israel berkumpul untuk mendiskusikan situasi yang sedang berbahaya, di mana bangsa Kan'an kini sedang menindas bangsa Israel, sehingga sebuah perlawanan diperlukan. Dan langkah pertamanya adalah dengan mengangkat seorang raja bagi Bani Israel. Kalian sudah saksikan betapa kejamnya bangsa Kan'an itu kepada kita. Mereka membakar rumah kita, menyiksa anak-anak dan kaum perempuan, mengusir kita dari tanah ini. Ini keterlaluan. Kita harus membalas perbuatan mereka. Karena jika kita tidak melawan, mereka pasti akan terus menindas kita. Aku yakin Allah pasti akan berpihak kepada kita, karena mereka berbuat zalim kepada kita. Benar. Sesungguhnya doa orang yang dizalimi, doa orang yang ditindas, doa orang yang disakiti akan Allah kabulkan. Kalau begitu, kita harus memikirkan bagaimana cara melawan orang-orang Kan'an itu. Jumlah mereka lebih banyak dari kita, dan badan mereka pun sangat besar seperti raksasa. Benar sekali, jumlah kita terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah tentara Kan'an. Ini seperti jika kita melawan mereka akan seperti semut melawan gajah. Menurutku, untuk mengalahkan mereka, kita harus bersatu. Dan inilah kelemahan kita. Selama ini, kau memimpin suku Naftali, kau memimpin suku Yahudza, dan kau memimpin suku Dan. Ada 12 kepala suku Israel. Kita belum bersatu. Kalau begitu, kita harus memilih seorang raja yang dapat memimpin 12 suku Israel untuk melawan pasukan bangsa Kan'an. Aku sanggup menjadi raja Israel. Para nabi dan ulama berasal dari suku Lewi, tetapi raja, komandan, dan pemimpin seharusnya dari suku Yahudza. Aku sanggup menjadi raja. Kalau kalian sanggup, aku juga sanggup. Aku juga sanggup. Tidak, kalau semuanya ingin menjadi raja, justru kita akan segera berpecah belah. Sebaiknya kita serahkan urusan ini kepada Nabi Samuel. Aku setuju, itu lebih adil. Kalau begitu, ayo sekarang kita menemui Nabi Samuel. Ketua-ketua suku Israel mengunjungi kediaman Nabi Samuel untuk memilihkan seorang raja bagi mereka. Seorang raja untuk memimpin pasukan Israel melawan pasukan Kan'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Nabi Samuel, kami ketua suku ingin berbicara dengan engkau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Wahai Nabi Samuel, bangsa Kan'an tiap hari menindas dan menculik anak-anak kita. Mereka mengganggu penduduk Bani Israel. Benar, wahai Nabi Allah. Kemarin kami sudah bermusyawarah
dan memutuskan untuk melawan pasukan Kan'an yang kejam itu. Tetapi untuk melawan bangsa Kan'an yang besar, kita harus bersatu di bawah kepemimpinan seorang raja. Untuk itu, kami semua datang ke sini. Kami ingin engkau memilih seorang raja untuk kami. Apakah benar kalian ingin meminta aku memilih seorang raja untuk kalian? Benar, wahai Nabi Allah. Inilah cara yang paling adil. Kalian berkata ingin berperang melawan penjajah bangsa Kan'an itu? Ada dua hal yang aku takutkan. Pertama, ketika aku memilih seorang raja, aku takut kalian akan menolaknya. Tidak, kami berjanji akan mematuhi keputusanmu. Wahai Nabi Allah, siapapun raja yang engkau pilihkan untuk kami akan mematuhinya. Kedua, sekarang kalian berkata berani untuk berperang. Aku takut nanti ketika Allah sudah mewajibkan untuk berperang, kalian juga akan menolaknya. Tidak, kami berjanji kami akan mematuhi semua perintah Allah. Baiklah kalau begitu, datanglah lagi esok hari. Semoga Allah memilihkan untuk kalian seorang raja yang dapat menjadi pemimpin kalian. Kami akan datang esok hari insya Allah. Sekarang kami pamit. Assalamualaikum. Akhirnya Allah telah memilihkan seorang raja bagi Bani Israel. Sekarang para ketua suku kembali menemui Nabi Samuel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Nabi Samuel, kami ketua suku datang ingin mendengarkan keputusan engkau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Wahai Nabi Samuel, apakah engkau telah membuat keputusan? Aku tidak membuat keputusan. Allah yang membuat keputusan untuk kalian. Siapakah orang yang akan menjadi raja kami? Wahai Nabi Allah, Bersabarlah, karena sebentar lagi orang yang akan menjadi raja kalian akan datang ke sini. Assalamualaikum, wahai Nabi Allah. Aku membawakan sedikit kurma untukmu. Walaupun sedikit, tapi aku berharap engkau mau menerimanya. Aku hanya mengharapkan keberkahan. Terima kasih wahai Talut. Semoga Allah memberkahi hartamu. Tetapi ada hal penting yang ingin aku sampaikan kepadamu di hadapan para ketua Bani Israel ini. Wahai ketua-ketua suku Israel, Allah telah menetapkan Talut sebagai raja Bani Israel. wahai Nabi Allah, mengapa Allah memilihnya? Bukankah kami lebih baik darinya? Di sini ada orang-orang yang lebih pantas untuk menjadi raja dan pemimpin. Suku Lewi adalah keturunan Nabi dan Rasul, sedangkan suku Yahuda adalah keturunan raja-raja, sehingga pantas memegang kepemimpinan. Bukankah kami lebih pantas menjadi raja daripada dia?
Darah kami, darah biru bangsawan. Harta kami lebih banyak, sedangkan dia hanyalah petani miskin dari suku Bunyamin yang rendah. Wahai Nabi Allah, mereka benar. Bagaimana aku menjadi raja Bani Israel, sedangkan aku berasal dari suku Bunyamin yang paling rendah di antara 12 suku Israel. Allah telah memilihmu, wahai Talut. Ingatlah, manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Pemimpin sejati bukan karena berasal dari kalangan bangsawan. Pemimpin sejati bukan karena memiliki emas dan perak, harta kekayaannya. Sebentar lagi kita akan melawan bangsa Kan'an yang gagah perkasa. Kita membutuhkan seorang raja yang ahli dalam strategi militer dan memiliki fisik gagah perkasa seperti engkau. Allah telah memilihmu dan inilah takdirmu. Baiklah, wahai Nabi Allah, aku menerima amanah ini. Aku insya Allah akan berusaha sebaik yang aku bisa. Wahai para ketua suku Israel, aku tahu sulit bagi kalian untuk menerimaku sebagai pemimpin, tetapi ini adalah ketetapan dari Allah. Maka taatlah kepadaku kalau memang kalian taat kepada Allah. Aku mohon bantuan kalian. Wahai Nabi Allah, jika benar keputusan ini berasal dari Allah, tunjukkanlah kepada kami tanda-tandanya. Tabut akan kembali kepada kita. Benarkah? Apakah tabut benar-benar akan kembali kepada kita? Tunjukkanlah kepada kami di mana tabut itu, wahai Nabi Allah. Ya Allah, kembalikanlah tabut kepada kami. Berikanlah kami kekuatan dan ketenangan hati. Lindungilah kami dari orang-orang yang zalim. Para ketua, sudah lama bangsa kita terjajah dan tertindas oleh bangsa Kan'an. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melawan. Kini, tabut sudah ada di tangan kita. Inilah tanda kemenangan. Para ketua, aku sebagai Raja Bani Israel akan memimpin perlawanan terhadap bangsa Kan'an. Marilah sekarang kita kumpulkan para pemuda terbaik untuk bergabung dalam pasukan kita. Raja Jalut mendengar bahwa Bani Israel sudah mengangkat seorang raja dan siap untuk melawan bangsa Kan'an. Maka Raja Jalut pun mengumumkan perang terhadap Bani Israel. Yang mulia,
Jalut, Raja Kan'an yang gagah perkasa. Berdirilah, apa yang ingin engkau sampaikan? Tuanku Raja, Bani Israel akan memberontak. Mereka telah mengangkat seorang raja, namanya Talut dari suku Bunyamin. Keterlaluan, berani-beraninya tikus kecil itu menggerogoti kekuasaan kita. Kita adalah penduduk asli tanah ini, tanah Kan'an. Sedangkan mereka hanyalah pendatang yang tak tahu berterima kasih. Sekarang aku mengumumkan perang terhadap mereka. Siapkan pasukan. Kita akan menggilas mereka sampai hancur binasa. Setelah pasukan mereka hancur, kita akan tangkap anak-anak perempuan, anak-anak kecil, orang tua. Kita akan paksa mereka bekerja dan kita siksa mereka dengan siksaan yang sesakit-sakitnya. Pasukan, serang Bani Israel! Akhirnya, tentara Bani Israel berhasil mengalahkan tentara Kan'an. Pasukan, mundur! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ingin melapor, wahai Raja Jalut. Pasukan kita kalah di berbagai front pertempuran. Berani-beraninya bangsa Israel ini melawanku. Siapkan pasukan. Aku akan membasmi mereka dengan tanganku sendiri. Baik, Yang Mulia. Talut mengatakan bahwa kemenangan mereka telah mengobarkan semangat yang lebih besar lagi pada Bani Israel. Kemenangan demi kemenangan di medan tempur berhasil kita dapatkan. Ini adalah berkat kecerdasan dan kehebatan kau dalam strategi militer. Pasukan kita
jadi berhasil meraih kemenangan. Bukan, tetapi ini berkat tabut yang datang kembali kepada kita. Tabut memberikan kemenangan untuk kita. Kalian berdua keliru. Kemenangan kita bukan disebabkan oleh tabut peninggalan Nabi Musa ini. Bukan pula karena diriku. Ini hanyalah sebuah peti kayu berisi beberapa lembar kitab Taurat dan peninggalan Nabi Musa. Tabut ini tidak memiliki kekuatan apapun. La haula wala quwata illa billah. Semua kekuatan berasal dari Allah. Kemenangan kita adalah karena kita beriman. Lalu kita membela anak-anak yang disakiti, membela perempuan yang ditangkap, membela orang-orang yang dianiaya. Jika kita membela agama Allah, maka Allah akan membela kita, memberikan kemenangan kepada kita. Kau memang bijaksana, Talut. Kemenangan kita juga telah memberikan motivasi kepada para pemuda Bani Israel untuk ikut bergabung ke dalam pasukan kita. Assalamualaikum, wahai Raja. Ada 3 bersaudara yang ingin bergabung ke dalam pasukan kita. Persilahkan mereka masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Raja, aku bersama adik-adikku ingin bergabung ke dalam pasukan Bani Israel. Ini adikku, Abinadab, Shema, dan Daud. Terima kasih karena keberanian kalian. Pasukan Bani Israel setiap hari akan bertambah besar dan kuat dengan dukungan anak-anak muda seperti kalian. Akan tetapi, bukankah kau belum cukup besar untuk menjadi tentara? Apakah kau punya nyali untuk menghadapi tentara Kanaan yang kuat dan perkasa? Wahai Raja, jangan khawatir. Aku memang yang paling kecil di antara saudara-saudaraku. Tetapi aku lebih lincah dari rusa dan lebih kuat dari singa. Aku pernah mengalahkan seekor singa dengan kedua tanganku ini. Baiklah anak muda, berjuanglah semampumu untuk memenangkan pertempuran ini. Bersiaplah, karena besok pagi kita akan berhadapan dengan pasukan bangsa Kanaan. Dua pasukan telah bertemu di medan pertempuran. Bani Israel dipimpin oleh Talut dan bangsa Kanaan dipimpin oleh Jalut. Ha 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 ha. Wahai orang-orang Israel, di mana nyali kalian? Di mana orang terbaik kalian? Aku menantang kalian duel 1 lawan 1. Apakah ada orang Israel yang berani bertarung melawanku? Wahai Raja, Jalut, jenderal perang Kanaan, badannya sangat besar, tangguh dan kuat. Kami tidak berani menghadapi tantangannya. Kita tidak akan membiarkan bangsa kita diinjak-injak oleh penjajah Kanaan itu. Sekarang aku bertanya kepada kalian, siapa di antara kalian yang berani menerima tantangan duel melawan Jalut? Aku berani melawan Jalut. Siapa di antara kalian yang berani menerima tantangan duel melawan Jalut? Aku berani melawan Jalut. Siapa di antara kalian yang berani menerima tantangan duel melawan Jalut? Aku berani melawan Jalut. Wahai Raja, izinkan aku untuk berduel melawannya. Baiklah anak muda, kau berkata kau lebih lincah dari rusa dan lebih kuat dari singa. Sekarang majulah.
penjajah zalim, musuh manusia, musuh Allah. Aku Daud bin Isa menerima tantanganmu. Ha. Wahai Bani Israel, aku menantang prajurit terbaik kalian, tetapi kalian mengirimkan seorang bocah kepadaku. Kalau ini mau kalian, maka akan aku tunjukkan kepada kalian. Aku akan menginjak anak ini tanpa belas kasihan. Rasakan ketapel ini. Setelah pasukan Jalut kalah, Bani Israel pun mendapatkan kemerdekaannya. Mereka pun hidup dalam kedamaian dan keadilan. Di kemudian hari, Daud menjadi nabi Allah dan kemudian diangkat menjadi raja Bani Israel. Demikianlah drama dari kami, kisah Nabi Daud alaihissalam. Sampai jumpa lagi. Kisah Nabi Daud alaihissalam. Pemain dan pengisi suara penduduk Bani Israel diperankan oleh Ardi sebagai tentara Kan'an, Azam sebagai ketua suku Lewi, Burhan sebagai ketua suku Yahuza, Asfar sebagai ketua suku Dan, Bima sebagai ketua suku Naftali, Bain sebagai ketua suku Isakar, Abe sebagai ketua suku Ruben, Nazriel sebagai ketua suku Simeon, Nizam sebagai Nabi Samuel, Raya sebagai Talut, Fadli sebagai Eliab, Fauzan sebagai tentara Talut, Akbar sebagai tentara Talut, Rafandra sebagai pembawa pesan tentara Jalut, Arash sebagai tentara Jalut, Gavi sebagai tentara Jalut, Hario sebagai tentara Jalut, Levin sebagai tentara Jalut, Arash Asa sebagai Raja Jalut, Faris sebagai Nabi Daud. Narator oleh Miss Nada, dipanggil untuk naik ke panggung Miss Nada. Kostum desainer, properti, make up aktor aktris Miss Eva, naik. Miss Yuli, Miss Hani, Miss Hanifah, Miss Laili, Miss Nafi,
sutradara dan koreografer Mr. Ali dan Mr. Agil. Silakan yang foto jika berkenan. Pengambilan foto. Oke, ke depan semuanya. Boleh gaya bebas. Depan kameranya. Oke. Lihat kamera tengah. Fokus ke kamera tengah. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih semuanya. Memberi salam kepada para penonton. Memberi salam. Oke, para aktor menghadap ke sebelah kiri. Para siswa dipersilakan menuju ke depan. Bani Israel akan memberontak. Mereka telah mengangkat seorang raja, namanya Talut dari suku Bunyamin. 2. Pertama, ketika aku memilih seorang raja, aku takut kalian akan menolaknya. Coba lagi. 3, 2, 1. Pertama, ketika aku memilih seorang raja, aku takut kalian akan menolaknya. Menolaknya juga cepat. Aku Menolak. takut kalian akan menolaknya. Menolaknya. Ya, 3, 2, 1. Pertama, ketika aku memilih seorang raja, aku takut Kalian akan menolaknya. 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 Coba lagi ya. 3, 2 sendiri. Pertama, ketika aku memilih seorang raja, aku takut kalian akan menolaknya. Wow. Nah, ini semuanya.